Thank you ya udah klik video aku. Aku mau sharing ke kalian tentang tahapan-tahapan pasang behel. Mungkin beberapa di antara kalian udah tahu ya pasang behel tuh tahapannya apa. Tapi aku yakin juga sih ada beberapa di antara kalian yang emang belum tahu pasang behel tuh tahapannya kayak gimana. Keep on watching. Untuk tahapan yang pertama itu ada konsultasi. Kenapa konsultasi? Konsultasi ini sangat diperlukan banget dan wajib menurut aku ya, karena kalau nggak ada konsultasi ya nggak akan bisa kamu pasang behel. Nah, konsultasi ini tujuannya itu adalah nanti dokter akan tahu permasalahan gigi kalian kayak apa. Begitupun kamu. Kan mungkin kalau sebelumnya kamu berandai-andai aja nih gigi kamu, gigi aku kayaknya harus dibehel deh karena nggak rata karena maju gitu kan, berandai-andai aja kan, berasumsi aja kan. Tapi nanti kalau kamu konsultasi ke dokter, dokter kan lebih tahu nih permasalahan gigi kamu tuh apa, kenapa, dan nanti dijelasin juga berbagai macam behel. Terus juga nanti akan dikasih tahu gigi kamu penanganannya harus kayak gimana, itu akan detail. Nah, untuk itu kenapa aku saranin kamu tuh cari dokter gigi untuk pemasangan gigi kamu yang nyaman di kamu. Karena kan kalau dokter gigi ini setelah kamu pasang behel nanti kamu akan seterusnya sama dia, sama beliau itu sampai selesai gigi kamu rapih gitu. Kalau emang kamu gak nyaman untuk konsultasi, lebih baik saran aku kamu cari yang lain gitu. Oke? Lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah cetak gigi. Cetak gigi ini tujuannya untuk ngelihat gigi kamu nih secara keutuhan. Nanti hasilnya kayak gini. Aku punya cetak gigi yang gagal. Kayak gini. Ini cetak gigi aku. Kayak gini. Dulu gigi aku kayak gini, tapi gigi aku nggak bolong ya. Ini patah guys, karena ini udah dari 2019. Ini gingsul aku, terus gigi aku masuk. Ini udah dari 2019, aku nggak jadi pasang. Nah, untuk cetak gigi ini ada di tahapan ketika kamu udah oke mau pasang behel di dokter A, B, atau C. Itu nanti kamu baru bisa cetak gigi. Jangan kamu masih cari dokter yang srek sama kamu tapi kamu udah langsung cetak gigi, itu jangan. Lebih baik kamu mantepin dulu nih, kamu mau pasang behel di dokter ini nih, oke deh aku mau pasang di klinik ini nih, oke, baru kamu masuk ke tahap ini. Tahapan cetak gigi ini kan soalnya nanti bayar juga ya, termasuk lah itu bayarnya sekitar 200.000 ke atas lah. Itu nanti kalau kamu kayak aku nih udah cetak gigi nggak jadi, itu sia-sia gitu loh, kan sayang ya duitnya. Jadi cetak gigi ini nanti kamu dimasukin alat gitulah ke sini, warnanya biru, macam-macam sih alatnya. Tapi kalau aku waktu itu biru, terus ada kayak bubble gum gitu, rasanya menurut aku kayak pasta gigi. Dan itu kamu dimasukin full sampai gigi belakang, kamu disuruh gigit, dan itu rasanya gak enak banget karena kamu disuruh nahan dulu beberapa menit lah. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, itu cuma sekali seumur hidup. Tenang. Tahapan yang ketiga adalah rongsen. Rongsen gigi ini tetap dokter gunakan untuk lihat gigi kamu secara keseluruhan. Tahu kan rongsen gigi? Ya, itu tetap dokter perlu rongsen gigi itu. Selain pakai cetakan gigi, nanti dokter juga perlu itu untuk lihat gigi kamu. Nah, dari situ rongsen gigi itu nanti dokter akan lihat dari cetakan, dari rongsen gigi kayak gimana sih gigi kamu. Selain itu rongsen gigi itu nanti juga, ini tuh rongsen gigi tuh di luar ya, di luar dari package. Biasanya kan banyak ya klinik udah nyiapin paket-paket nih, paket behel A, B, C, tapi itu tetap tidak termasuk rongsen. Rongsen tuh tetap sendiri di lab, kamu bayar lagi, beda. Oke? Rongsen itu biasanya biayanya 250 lebih, 250 atau lebih. Tapi kan rongsennya beda-beda ya, ada yang panoramik, cephalometrik, dan lain-lain. Rongsen gigi ini nanti kalau udah rongsen hasilnya
biasanya sih hasilnya kalau aku itu rongsen gigi tuh hasilnya langsung sih, ditunggu berapa menit gitu. Nanti setelah kamu dapat hasil rongsen, kamu bawa deh ke dokter gigi, tapi dokter gigi kamu yang itu yang udah oke. Nanti kamu bawa ke dokter gigi, nanti di sana dilihat gigi kamu kayak gimana. Nanti dia deh dokter yang menganalisa. Dari situ nanti dokter akan memutuskan kamu pasang behel kapan. Itu deh. Lanjut ke tahap yang keempat. Tahapan yang keempat ini gak semua orang sih melalui tahapan ini, yaitu cabut gigi. Cabut gigi ini orang-orang tuh gak semuanya harus cabut gigi. Ada beberapa kasus aja sih. Kalau aku gak cabut gigi. Jadi kalau emang kamu harus cabut gigi nih, misalkan gigi yang ini yang belakang, kamu disuruh cabut dulu, kamu dicabut dulu lah giginya. Nah dari cabut gigi itu kan ada masa pemulihannya ya. Nah jadi setelah cabut gigi nunggu pemulihan dulu, baru deh nanti ke tahap selanjutnya gitu. Jadi ini gak semua orang sih harus cabut gigi, dan ini biasanya ada biaya tersendiri ya. Lanjut ke tahap yang dinanti-nanti, jeng jeng jeng, pasang behel. Selanjutnya adalah pasang behel. Kalau emang kamu misalkan disuruh cabut gigi kamu udah oke, udah aman, udah sembuh, barulah pasang behel. Pasang behel ini membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Itu lumayan lama dan menegangkan sekali. Nah, untuk pasang behel ini aku sangat tidak sabar, tapi deg-degan juga, karena kan banyak ya orang-orang bilang pasang behel sakit, ini itu. Tapi kalau aku tidak berlaku. Pasang behel ini rada nggak pegel sih, karena kan ada cetakannya ya di sini, tapi capek aja gitu. Setelah itu aku sih rada terkejut, kayak dokter bilang udah ya kak gitu. Terus aku bilang ini udah dok, ini mulut aku penuh banget gitu. Itu first impression aku pas aku pasang behel. Tapi nggak apa-apa, nggak sakit. Emang sih tergantung orang ya, orang kan ada pain tolerance-nya beda-beda. Kalau aku sih masih bisa makan, karena aku lebih mentingin perut daripada rasa sakit aku. Karena kan kalau aku lapar ya aku makan, walaupun kayak bubur, biskuit dikasih susu biar lembut gitu, aku tetap makan. Emang sakit sih sebenarnya, tapi itu jangan jadiin kamu penghalang buat nggak makan ya, karena kan nanti kamu bisa sakit. Tahapan 6 itu adalah kontrol. Jadi selain kamu udah pasang behel, nanti kamu harus kontrol gigi setiap bulannya. Kontrol itu biasanya mengeluarkan biaya masing-masing beda ya, dari mulai 200 atau lebih, tergantung. Kalau emang kamu misalkan ada yang bracketnya copot, yang ini nih bracketnya ya, bracketnya copot atau ada yang hilang, itu nanti ada biaya tersendiri, bayar lagi. Gantung sih, kalau emang tergantung kamu pasang behelnya behel apa. Kalau kayak yang aku tahu sih self ligating itu bagus, dan itu harganya juga lumayan. Kamu tuh kalau kontrol sekitar ya 2 atau 3 bulan aja, itu kontrolnya nggak perlu sebulan sekali. Tapi kalau yang kayak aku behel metal yang ada karetnya, itu harus sebulan sekali dikontrol, karena untuk mengganti karet, karena kan udah nggak elastis lagi. Terus untuk mengevaluasi gigi kalian kayak kemajuannya tuh udah nyampe mana. Terus nanti dokter juga harus dari kontrol itu dokter tahu kamu harus diapain nih giginya, dipasang apa. Kalau aku tuh waktu itu kayak dipasang rubber band dari sini ke sini kayak ini. Itu kenceng banget giginya, rasanya gak enak. Itu sih yang rada aku nggak bisa makan, sakit banget itu. Jadi kontrol itu wajib banget. Oke? Yeay, akhirnya kita sampai pada final step, yaitu pemasangan retainer. Retainer ini digunakan ketika kamu udah dibolehin sama dokter copot behel, gigi kalian udah oke, udah sempurna deh, itu boleh pas copot behel. Tapi kalian harus pakai retainer. Retainer ini gunanya apa sih? Retainer ini gunanya untuk menjaga gigi kalian tetap stay di bentuk yang udah dibentuk sama behel itu.
Kenapa sih harus masih kayak gitu? Karena kalian pasti berpikir setelah pasang behel tuh udah giginya akan seperti itu selamanya. Enggak kayak gitu, karena kalau kalian gak pasang retainer ya pasti itu kan bergerak lagi, akan jalan-jalan lagi gigi kalian seperti awal. Bahkan gigi aku bisa aja yang gingsul lagi, atau bawahnya itu maju lagi gitu. Itu akan terjadi ketika kamu nggak pasang retainer, nggak rajin pasang retainer. Retainer ini tuh dipakai ketika gunanya itu untuk menahan gigi kalian agar tetap stay di bentuk yang udah diinginkan, di setting sama si behel gitu. Karena kan jaringan-jaringan gigi kita ini kan sangat lentur ya ketika kita pasang behel. Lentur ini tuh karena udah digerakin sama si kawat ini pas kita pasang behel. Jadi memerlukan penahan berupa retainer gitu. Retainer ini biasanya ada yang besi doang, ada yang kawat doang panjang gini, ada yang warnanya clear, warna bening kayak gini. Retainer itu dipakai itu sekitar 2 atau 2 bulan lebih, tergantung kalian, tergantung rajinnya kalian, gigi kalian itu masing-masing orang berbeda. Retainer ini ada biaya sendiri sih, ada biaya lagi ketika kamu selesai pasang behel, itu ada biaya lagi untuk pasang retainer. Tapi ini wajib banget kamu pasang, kamu gunakan, karena ya nanti kalau kamu nggak pasang gigi kamu akan sia-sia. Selama kamu pasang behel itu akan sia-sia. Banyak aku lihat di Instagram, di komentar-komentar YouTube orang yang tentang behel, mereka bilang gigi kalian balik lagi pasang behel. Ya pasti karena mereka nggak pasang retainer, nggak rajin pakai retainer. Karena di luar sana temen aku banyak kok yang giginya tetap stay rapih kayak gitu setelah mereka copot behel. Aku pun kayak, ih giginya rapi banget, cakep banget, cantik banget. Dan aku sih yakin mereka rajin pakai retainer. Nah, kurang lebih seperti itu tahapan-tahapan pasang behel. Mungkin maaf kalau ada yang kurang atau yang menurut kalian salah, boleh dikoreksi di komentar bawah ini. Mungkin ada yang mau tanya juga, boleh banget komentar aja. Thank you banget yang udah nontonin sampai habis video aku. Aku sangat mengapresiasi itu. Dan untuk kalian jangan lewatin ya tahapan-tahapan pasang behel ini agar kalian gak